Gusti Mung dengan Sinuwun dengan PB13 itu berkonflik gitu ya, atau berseteru secara personal. Itu betul nggak itu? Keraton Solo itu terus merawat bangunan itu pakai uang dari mana? Apakah dari negara? Ada isu-isu di luar gitu menyebut itu kan kalau Keraton Solo itu dulunya identik membantu Belanda gitu. Buktikan satu saja. Ya. Ya ini makanya saya tanya Gusti, itu seperti apa sih itu anggapan-anggapan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program podcast Tribut Solo. Hari ini saya kedatangan tamu dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau yang lebih akrab dengan nama panggilan Gusti Mung. Leres ya? Yeah. Betul ya Gusti Mung? Betul. Saya takutnya salah nanti. Betul. Betul. Gusti Mung, terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Gusti Mung, ya, kemana-kemana begitu, mampir ke studio kami. Ada banyak hal menarik yang membuat saya dan teman-teman di sini penasaran Gusti Mung. Nah, daripada menjadi desas-desus dan rumor, langkah baiknya saya langsung minta tanya gitu ya, ke Gusti Mung langsung sehingga langsung bisa menjawab begitu. Gusti Mung, langsung saja, ini mohon maaf. Jadi kemarin ya, berarti ini adalah tanggal 8 begitu, ada peristiwa Pengadilan Negeri Solo mengeksekusi Polri Kamandungan. Itu sebuah bangunan di keraton, pintu masuk ke keraton yang selama ini ditutup, sehingga terus kemudian dibuka. Nah, saya penasaran Gusti Mung, itu kan peristiwanya itu kan istilahnya berarti negara itu membuka pintu itu. Alasannya apa? Alasannya supaya Kedaton begitu ya. Kedaton itu bisa digunakan atau diakses untuk kegiatan-kegiatan adat begitu nggih. Kegiatan ritual-ritual keraton, pelestarian budaya begitu, dan penelitian begitu. Nah, tapi kok di berita itu banyak yang menghubungkan ini dan memberi sebuah penanda begitu kalau ini bisa menjadi awal dari dalam tanda kutip ini Gusti Mung, kerukunan atau perdamaian yang dari konflik yang selama ini ada di Keraton Solo. Itu apa hubungannya Gusti Mung dengan dibukanya pintu Polri Kamandungan ini dan itu? Sebetulnya kalau kemarin itu kan sudah dalam posisi simbolis, karena kami kan sudah ada di dalam. Peristiwanya di tanggal 19 Desember 2022 kan di sana ada maling yang betulnya malingnya itu mengancam pembantu yang ada di sana. Setelah dia ngomong di HP, habis itu nggak bisa dihubungi. Nah di situ saya kan datang, terus kebetulan di situ sekitar keraton udah diblokade sama masyarakat situ supaya siang-siang itu setengah 2 siang. Saya di situ ada polisi, saya ngomong, Pak, ini saya kan hubungi pembantu ini kan nggak bisa. Mungkin apakah dia mati atau apa? Kita nggak tahu. Saya penjenengan jadi saksi, saya tak melompat mlebu gitu. Ke polisinya ya? Ke polisi itu. Terus akhirnya kita ambil tangga. Terus pertama itu Gusti Timur dulu yang melompat. Saya itu mau melompat karena ini kan bambunya itu kecil, sementara saya gemuk gitu. Jadi saya disanggo tangganya itu yang dari bambu itu sama saya dilanting dari atas itu. Terus dari situ kita sudah di dalam situ akhirnya kita buka semua gitu. Nah setelah itu baru kita mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung untuk eksekusi itu, yang itu dilakukan baru kemarin itu. Jadi secara simbolis walaupun kita sudah di situ. Nah, eksistensinya Polri Kamandungan itu kan Polri yang untuk masuk ke Daton, yang dimana di situ untuk
kegiatan budaya, juga pengembangan budaya. Karena sejak Bapak pun tahun 93 itu saya ada Sanggar Pasinaon Pambiworo. Itu masuk Korika Mandungan sebelah timur. Terus Sanggar Tari itu ada di masuk sebelah kanan itu Semorokoto. Di sana itu Marcukundo. Dan ini sudah saya urusi sejak tahun 74. Saya itu sudah ada sanggar ini. Terus juga karena itu untuk akses keluar masuk abdi dalem gitu. Juga para peneliti yang ke Sasono Pustaka di perpustakaan itu, dan semuanya aksesnya lewat situ kan, itu pintunya 3. Memang yang tengah ini khusus untuk dibuka kalau pas ada upacara grebek, ada tamu agung lah gitu, tamu yang dianggap tamu keraton yang punya kedudukan yang lebih gitu. Jadi kemarin itu berarti Nun Sewu, berarti dari semua pintu itu ditutup awalnya. Ditutup bahkan semuanya ya. Jadi ditutup itu peristiwa yang tadi tanggal 15 yang ada maling itu April. Bukan, itu malam saya buka. Awalnya itu kan setelah susesi Bapak ke kakak saya ini. Kan terjadi ada Raja Dua lah, ada kayak gitu terus sampai pada waktu ada rekonsiliasi begitu. Nah, adat itu kan nggak menerima, memang nggak ada yang namanya adat itu raja malah bersatu dengan musuhnya terus menyerang lembaganya gitu. Ini ya baru kejadian kemarin itu, ngaten loh. Nah, di tanggal 15 April 2017 itu pagi hari itu kita digeruduk polisi 2000, tentaranya 400. Kita udah nggak boleh masuk lagi, kita digiring keluar semua. Katanya mau diajak runding tapi ternyata langsung ditutup. Bahkan abdi dalem di situ yang penjagaan yang masuk ke Keputren itu hanya 6 orang, terus bagian nyapu halaman itu dimasukkan ke bis itu begini, termasuk ada teman kita Mas Inung itu Katut Keciduk gitu. Lah kalau saya kan masih berunding begitu. Saya nggak tahu peristiwa mereka karena saya sudah di luar, karena saya datang sama suami saya, pokoknya kita kita turuti dulu aja. Itu daripada nanti katanya kita dipaksa digeret-geret sama polisi. Nah, ini ada apa gitu loh. Kita tuh kan nggak tahu. Akhirnya kan saya mencari bahkan saya sudah itu di tanggal 17. Tanggal 22 itu Polda itu sudah ngomong ada tersangkanya, inisialnya KM, Kusmurtia kan, KM itu. Waduh, ini kok kurang ajar banget ini, dan saya nggak tahu salah saya apa. Akhirnya saya kan sampai dibawa ke Polda, diperiksa, diinterogasi ya, dengan kamera 9, 11 jam Mas. Terakhir saya tanya sama itu. Di Polda itu diperiksa? Di Polda. Salah saya itu apa? Atau kok saya itu sampai nggak boleh masuk keraton, terus sekarang saya malah diperiksa itu. Gusti itu dituduh memalsukan jabatan. Memalsukan jabatan apa? Itu Pengageng Sasono Wilopo. Loh, kan nggak ada urusannya dengan pemerintah Indonesia. Ini kan jabatan di sebuah institusi budaya. Gitu. Keraton ini sekarang kan institusi budaya. Kalau dulu memang sebuah negara, kerajaan. Itu. Ini apa? Terus siapa yang melapor? Saya tahu yang lapor. Itu Gusti Dipo yang lapor. Nah, terus setelah itu saya sampai cari perlindungan gitu. Pembuktian gitu untuk saya ini kan nggak salah, sudah sampai ke Jakarta. Udah itu akhirnya dari kejaksaan memerintahkan ke Jawa Tengah itu masalah keluarga, jadi jangan
teruskan biar diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Nah tapi saya kan tetap nggak bisa masuk. Ya. Hampir 6 tahun loh Mas saya itu Tidak bisa masuk itu. tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Pada waktu itu sanggar-sanggar saya itu pindah semua. Yang sanggar Pambiworo pindah ke dalam Kayonan belakang keraton. Sanggar tari itu ada di Stinggil. Jadi kocar-kacir gitulah. Tapi ya saya udah, pokoknya saya minta keadilan ini. Ini Gusti Allah ora sare gitu saya. Akhirnya kan saya menempuh jalur hukum gitu. Nah dari menempuh jalur hukum tahapan-tahapan itu selesai di Mahkamah Agung. Terus dari putusan Mahkamah Agung itu kami ke PN Surakarta, kita mendapat penetapan yang mana LDA ini sah menjadi subjek hukum untuk dinasti Mataram Surakarta gitu. Terus ya proses lagi pasti ada banding, ada kasasi, ada ini PK gitu, tapi semua ditolak oleh Mahkamah Agung. Akhirnya malah ada perintah untuk eksekusi itu yang baru berjalan kemarin itu. Nah, tapi makna dari apa yang sekarang sudah terjadi kemarin itu, saya bersyukurnya itu keraton yang sebagai pusat budaya tidak mau itu, karena budaya Jawa itu ya ada di Keraton Surakarta itu. Karena ini kan belum ada pemerintah, Keraton Surakarta sudah 200 tahun di Desa Solo itu. Iya. Jadi ini pindahan mulai dari Kutha Gedhe ke Pleret ke Kartosuro terus baru ke Desa Solo ini. Gitu. Jadi yang paling saya bersyukur dengan sudah dibukanya Kamandungan ini kan ini menunjukkan bahwa LDA itu ya bisa dibilang menang dari perkara yang dianggap saya ini memasukkan jabatan lah itu ini. Nah ini sebetulnya hanya kemenangan keraton itu sendiri. Karena bukan untuk pribadi saya, tapi saya tuh keraton ini supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Karena sebelumnya waktu saya keluar itu saya meninggal mahasiswa 15. Akhirnya ganti judul semua untuk skripsinya. Gusti Puger itu waktu itu 25 mahasiswa. Jadi kan bidangnya masing-masing gitu. Nah ini yang peristiwa kemarin itu semoga disadari semua. Saya kemarin menyampaikan di hadapan Sentono Dalem, Darah Dalem, terus Abdi Dalem yang itu tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur yang ada dalam perkumpulan Pokoso Paguyuban Kawula Keraton Surakarta itu. Saya sampaikan bahwa saya itu menempuh jalur hukum ini karena ada pelanggaran hukum, terutama hukum adat. Gitu. Lah apa? Itu tadi karena tidak punya hak, bukan anak laki-laki tertua, minta jadi raja. Didukung malahan sama oknum-oknum pejabat. Gitu. Dibiayai. Sementara kita malah diinjek-injek malah dibiayai. Begitu. Nah, jadi ini yang juga harus untuk menyadarkan semua kalau saya sih pejabat. Siapapun yang akan menjabat harus tahu sejarah berdirinya Republik ini. Itu. Yang mana landasan hukumnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Dasar. Harus paham betul. Kaya negara jiblok saka langit gitu. Padahal kan enggak, ini kan
persatuannya raja-raja yang 250 di BPUPK, dan BPUPK itu kan Sinuhun Pakubono ke-11 yang menghimpun gitu. Jadi peran serta keraton untuk mempersiapkan menuju kemerdekaan itu luar biasa. Ngaten. Gusti, ini mohon maaf saya salah. Sekarang ini kan tadi Gusti bilang ini bisa jadi menjadi sebuah awal yang baru ya, dari kedua belah pihak begitu ya, demi keraton kedepannya begitu yang lebih baik begitu. Setelah dibukanya pintu kemarin itu kan bisa jadi kan tidak akan mengubah siapa yang bertahta sekarang di keraton begitu ya. Dengan fakta itu Gustimu dan di LDA seperti apa? Sebetulnya LDA itu kan saya berusaha memperjuangkan meletakkan landasan hukum untuk keraton di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Karena keraton Bapak ini kan malah raja pertama yang mendukung dan mengakui berdirinya republik. Gitu. Terus seakan-akan keraton tidak berperan gitu loh. Pada BPUPK itu kan jelas gitu. Dan saya punya risalah BPUPK itu bagaimana termasuk bendera merah putih itu kan punyanya Surakarta dari Mojopahit. Itu diminta itu di halaman 24 tentang permintaan sidang BPUPK itu bahwa bendera negara itu akan merah putih, termasuk kapas dan padi untuk melengkapi lambang negara itu. Itu kan sudah ada dipakai keraton itu di Radio Laksono itu. Ke atasnya itu dipakai oleh yang dulu itu adalah Suryo Mataram. Sebelum Sinuhun Pakubono ke 10 itu membuat lambang yang baru namanya Radio Laksono itu. Yang sekarang sering dipakai abdi-abdi dalam itu. Nah dari sini yang paling utama bagi saya, monggo penyelenggara negara ini, pemerintahan ini kembalilah kepada konstitusi, karena juga di pasal 18 itu kan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat selama dan berserta hak-haknya ditambahnya. Dan ditambahnya lagi di amandemen malah ditekankan pemerintah daerah wajib loh kata-katanya untuk melestarikan dan mengembangkan. Nah ini pada tahu nggak gitu loh. Terus ndrujur mlaku karepe dhewe. Wah, rusak nih negara ini yang sudah ada landasan hukumnya Undang-Undang Dasar itu. Dan di Undang-Undang Dasar itu kan ditetapkan di tanggal 18 Agustus 1945 negara ini wilayahnya adalah terdiri dari 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, Surakarta dan Jogja. Nah, disinilah saya sudah berjalan ke Mahkamah Konstitusi untuk menagih bahwa pemerintah itu punya kewajiban mengundangkan kembali daerah istimewa Surakarta. Itu yang wilayahnya nanti eks-karesidenan itu. Ngaten. Artinya ini sekarang ke depan bagaimana Gusti? Ya tadi dibukanya pintu Kori itu menjadi awal yang baru begitu ya. Tapi kan itu tidak mengubah fakta kalau pokoknya eksekusi itu menunjukkan bahwa keraton ini memang harus dilindungi dengan undang-undang. Sampai pada posisi eksekusi itu sendiri, ini kan berarti kan ada proses hukum di negara ini yang akhirnya LDA mendapatkan putusan untuk sampai eksekusi ini. Nah, kedepannya pastinya jangan sampai terjadi lagi
tadi tiba-tiba yang nyambut gawe neng keraton, saya itu di keraton nyambut gawe. Saya bukan kok menguasai, menguasai dalam hal membenarkan siapapun yang melakukan pelanggaran adat. Gitu. Gusti, apakah setelah ini akan ada rekonsiliasi, proses rekonsiliasi antara pihak PP13 dan LDA begitu? Ya kemarin kan saya sudah ketemu sama lawyernya, gitu, dan lawyernya juga ya harus menerima, begitu. Dan sama menerima? Iya. Mau tidak mau harus menerima, itu udah putusan tertinggi di hukum negara kita, gitu. Bahkan memang ya apa ya, mestinya udah nggak ada upaya hukum lagi, karena memang semua itu harus tunduk dengan hukum, baik kalau di dalam itu ya hukum adatnya. Sinuwun pun juga sebagai pemangku adatnya, kita letakkan dia paling tinggi untuk memimpin sebuah komunitas adat ini. Kalau salah ya harus kita betulkan, gitu. Jadi di keraton tetap mengenal itu ya? Iya. Artinya raja itu tetap ada ininya ya? Ada pengendalinya begitu, ada pengontrolnya begitu ya? Iya. Tetap ada. Ya kalau zaman dulu sekali sebelum ada Republik ini, itu ada namanya Paran Poronoto, Dewan Pertimbangan. Jadi apa yang dijadikan aturan adat itu sudah dirembuk di Paran Poronoto ini, gitu. Yang orang ngomong Sabdo Pandito Ratu, gitu. Nah, itu sudah dalam posisi digodok di dalam Paran Poronoto. Dulu Paran Kapujanggan, pujangga keraton, itu. Jadi pemikir-pemikir, itu. Jadi mereka ini yang kalau misalnya raja salah ya ditegur gitu ya. Kasentanan, Sentono Dalem. Sentono Dalem itu yang masih punya garis keturunan Trah. Itu ada satu lembaganya departemennya. Nah, kalau Sinuwun salah, mereka bisa menegur Sinuwun dengan surat. Gitu. Menurut Gusti ini kalau dari kacamata seorang Gustimung begitu ya. Sebetulnya konflik di Keraton Solo ini bisa selesai bagaimana? Sudah selesai. Sekarang ini mau upaya hukum apa lagi mereka? Semua kan harus taat dengan. Artinya kalau sekarang ini sudah selesai berarti tidak perlu mengganti posisi Sinuwun ya? Ya Sinuwun kok diganti, mati kok ganti. Oh iya, berarti tidak ada masalah itu ya? Enggak ada masalah. Siap. Ya Sinuwun di situ pun disampaikan nutup pintu terus melarang kita masuk, itu pelanggaran hukum. Itu. Karena keraton ini dinasti, bukan milik Sinuwun, bukan milik saya. Itu. Nah, itu yang perlu dipahami semua pihak. Itu harus sadar gitu loh, semua posisi kedudukan di dalam keraton itu harus sadar. Gusti, ini saya meluruskan ya. Ada sampai sekarang mungkin masih banyak orang-orang itu di luar itu ada anggapan kalau Gustimung dengan Sinuwun dengan PP13 itu berkonflik gitu ya, atau berseteru secara personal. Itu betul nggak itu? Jadi saya tuh kan dipasrahi Bapak waktu mau sedo itu untuk ya menjaga suksesi ini, gitu. Terus kebetulan saya itu memang karena saya di bidang sastra ya, saya sering membaca dan saya memberanikan diri ke Bapak untuk semua orang nggak akan tak berani bicara itu. Besok penggantinya siapa, terus caranya bagaimana gitu.
Nah itu saya tanya, gitu loh. Tahun berapa itu Gusti? Tahun berapa ya? Tahun 90-an 5 mungkin. Iya. Lalu bagaimana? Ya Bapak, engko Gusti Allah ngatur ngaten. Kalau untuk yang ini, tapi kalau untuk tata caranya itu sudah ada gitu di Sasono Pustaka itu kamu baca gitu. Nah, terus itu berarti maksudnya secara adat begitu ya? Itu terus juga waktu beliau mau sedo itu yang dipesankan ke saya bahwa ratu neng tanah Jawa kuwi kudu iso jumenengke bedhaya Ketawang. Artinya gitu. Kan ada pusaka itu yang menjadi apa ya? Tanda bahwa itu tanah di raja di Mataram. Jadi artinya tadi kira-kira penguasa di tanah Jawa itu haruslah orang yang harus bisa jumenengke bedhaya Ketawang itu menjaga dan melaksanakan. Yang itu tarian yang hampir 2 jam itu. Nah, ini istilahnya yaitu perjanjiannya yang dengan goib gitu. Nah, itu yang karena kan saya dianggap Bapak kowe sing iso ngladeni Kanjeng Ratu gitu. Karena yang punya tarian ini adalah Kanjeng Ratu Kidul itu gitu loh. Kan saya sejak 82 itu udah ikut di situ. Tapi ya karena saya juga seneng joget, tari, dan saya juga sering didatangi sama utusannya itu jadi saya merasa dekat gitu gitu. Bahkan akan peristiwa apa-apa itu saya sering diberi. Artinya sudah dianggap sudah menguasai budaya Ketawang begitu ya? Sudah bisa. Nah itu terus ini kakak saya ini kan tidak mulus-mulus saja. Waktu itu ada yang nandingi di luar sana, bahkan mendului walaupun di luar, dan dibiayai oleh kerabat kita yang ya sugembel gedu lah gitu. Nah ini yang kita bagaimana ini gitu. Tapi kan saya sudah dipesan Bapak itu untuk jumenengke bedhaya Ketawang itu, dan untuk siapa yang jadi raja itu kan di Sasono Pustaka itu kan ada sudah istilahnya wis kapiji. Apa itu? Kapiji itu udah disiapkan dengan nama. Gitu. Hangabei, Mangkubumi, Purboyo, dan Buminoto. Itu. Nah dari anaknya Bapak yang 15 laki-laki itu dari 6 istri, itu yang Hangabei ya kakak saya yang seibu dengan saya itu Suryo Partono dulu nama kecilnya gitu. Sehingga itulah alasan ya untuk memilih PB 13 sekarang itu ya Gusti ya. Baik. Gusti, saya kemudian tanya nih, isu-isu soal konflik Keraton Solo begitu ya, itu apa benar sih karena pemicu utamanya itu ya, kalau masyarakat itu menganggap itu bukan soal apa begitu, tapi soal rebutan hak mengelola keraton. Benar nggak sih isu-isu seperti itu Gusti? Saya nggak tahu kalau mereka berpikir begitu atau jadi, saudara saya yang di bagian sana itu berpikiran seperti itu. Kalau saya ya hanya menjalankan apa yang sudah pernah ada zaman Bapak. Gitu. Garis aturannya bagaimana gitu ya Gusti? Karena semua itu zaman Bapak itu bermuara ke Sasono Wilopo. Itu sekretariat negara lah gitu. Gusti, ini kan ada revitalisasi Keraton Solo sekarang. Kita menatap ke depan ini ya. Keraton Solo ini. Nanti siapa yang akan mengelola Keraton Solo ini? Apakah dari pihak keraton dipasrai dana begitu dari pemerintah atau bagaimana? Enggak, dari dulu enggak. Dari dulu selalu dari pusat. Dalam hal ini PUPR ya yang sering itu mesti ditenderkan di mana di Jawa Tengah. Kanwil dulu. Artinya itu tidak melibatkan
keluarga ya pembangunan ini ya. Kalau kita sebagai kontraktor boleh, tinggal menang atau tidak. Oh. Gitu ya, Iya, ikut gitu aja. Iya. Kebetulan belum pernah Iya. dari dulu. Sebetulnya revitalisasi itu sudah bertahap-tahap gitu. Bahkan yang terakhir itu saja proposal dari saya. Gitu. Tapi karena kita sudah di luar ya dipasrahke kono gitu kan. Itu pasrahke sono itu ya pastinya kontraktornya yang berhubungan dengan mereka ngaten. Iya. Tapi proses revitalisasi ini kan yang viral, yang gambar maketnya ya, terus kemudian penataan alun-alun yang maketnya desainnya kelihatan bagus begitu. Ini kan baru-baru ini saja, baru-baru ini muncul begitu. Itu sebetulnya memang sudah ada dari dulu atau memang barusan ini? Kalau untuk alun-alun baru. Dan kemarin kan sempat kita itu nggak diajak ngomong LDA. LDA-nya. Ya. Mereka masih berpikiran LDA itu sangat kental kepentingan Gusti Mung gitu. Oh. Nah, dengan peristiwa kemarin mestinya seluruh pejabat, baik dari pusat sampai ke bawah, sampai Pak Lurah, harus mengakui yang sudah eksekusi. Harus mengakui artinya juga harus mengajak komunikasi. Iya, semua harus ke LDA. Berarti revitalisasi itu soal konsep revitalisasi, penataan alun-alun yang katanya akan dikembalikan ke masa tempo dulu begitu ya, keraton zaman dulu itu tidak ada komunikasi dengan LDA itu? Dulu enggak. Jadi kita tahunya setelah kok mau mau dibikin pasir gitu. Nah, itu baru kita teriak-teriak kan. Kita nggak diajak ngomong kok. Ternyata kan sudah malah lebih jauh sampai pada nanti kalau sudah selesai akan dipasrahkan pengelolaannya itu sebuah yayasan. Yayasan apa ya, kan kita bingung semua. Nah, pada waktu itu kan proses hukum sebetulnya sudah selesai, sudah inkrah. Nah, karena ya pejabat itu masih leda-lede gitu. Mungkin masih ragu-ragu dengan putusan itu, ya kemarin sudah eksekusi ya sudah. Berarti kan sudah selesai hukum itu. Dan semua harus menghormati dan mengakui itu. Tadi Gusti Mung bilang awalnya tidak ada komunikasi, tapi sekarang sudah. Sudah. Dengan revitalisasi itu sudah ya? Sudah. Apakah awalnya itu ada yang salah desainnya itu? Terus kemudian misalnya dibetulkan begitu setelah ada komunikasi dengan LDA, kemudian bukan begini tapi begitu. Ya sebetulnya semua itu kan zaman kelakone itu. Karena posisi alun-alun kan tidak seperti dulu. Dan itu kan hanya sebetulnya pasir dan itu kan makna simbolis. Karena mulai dari Ngladak sampai masuk ke Sasono Sewoko, Pendopo itu semua tahapan-tahapan itu ada nilai filosofinya yang itu sebetulnya tuntunan manusia tahapan-tahapan untuk dalam hidup. Untuk sampai kembali kepada sing gawe urip. Ada falsafahnya dalam gitu ya. Nggih. Jadi terus soal pasir katanya nggak jadi itu Gusti. Di alun-alun itu. Itu memang permintaan kita. Alasannya apa Gusti? Karena di dalam terakhir patokan kita itu zaman Pakubono ke-10 kan di situ sudah untuk bal-balan. Sepak bola. Nggak mungkin sepak bola ada di pasir. Itu. Dan fotonya sudah kelihatan. Rumput. Walaupun hitam putih. Itu. Sudah kelihatan kalau rumput gitu. Oh gitu. Oke. Gusti, dalam proses revitalisasi ini apa sempat komunikasi sama Mas Gibran yang ketika itu jadi wali kota Solo? Iya. Nah, Mas Gibran kan sampai datang ke keraton itu. Waktu itu berkomunikasi apa Gusti dengan Mas Gibran? Mas Gibran yang terakhir itu hanya menyampaikan nanti kalau sudah direvitalisasi apik dadi apik nanti akan saya serahkan kepada keraton. Gitu. Lah kok di luar kok tiba-tiba kok dipasrahkan ke yayasan ya kita bingung semua. Gitu. Jadi kan keraton ini sebuah institusi. Ada pemerintahnya walaupun hanya di dalam.
apalagi sekarang ada LDA yang jelas sudah inkrah dan sudah ini dari Mahkamah Agung. Harusnya semua tunduk pada undang-undang, masa undang-undang ditabraki. Ya. Gusti, selain soal revitalisasi itu, mohon maaf, Mas Gibran apakah pernah komunikasi sama Gusti begitu, tanya-tanya begitu soal kondisi Keraton Solo, soal konflik Keraton Solo begitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Waktu beliau jadi wali kota, ya yang banyak berkomunikasi dengan Sinuwun. Gitu. Ya baru komunikasi dengan kita itu waktu kita protes masalah pasir itu, dan kok kita nggak diajak ngomong. Sementara ini LDA kan sudah inkrah di Mahkamah Agung. Berarti sempat protes nggak waktu sama Mas Gibran? Mas harusnya kan sama LDA. Enggak. Ya? Kok kita nggak diajak ngomong gitu aja. Gitu, ya. Kok harusnya enggak. Tapi kalau sekarang harus. Oh iya. Ya Gusti. Ya. Gusti, Keraton Solo itu terus merawat bangunan itu pakai uang dari mana? Apakah dari negara ada? Sebetulnya keraton ini kan ada subsidi. Tapi sejak kita keluar itu ya diterima oleh Sinuwun. Itu dari Pemprov. Setelah ada Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2002, kebetulan saya ikut mengundangkan di DPR RI. Itu. Nah, ini yang sekarang diterima oleh Sinuwun. Nah, terus mestinya seperti upacara adat itu masih dilakukan oleh Sinuwun, dan LDA sendiri kalau yang tidak dianu Sinuwun kita yang melakukan. Itu dana dari pemerintah subsidi itu cukup sebetulnya untuk orang? Nggak cukup. Sama sekali nggak cukup. Artinya logikanya harus mengandalkan keluarga juga ya? Karena yang banyak itu sebetulnya untuk gaji abdi dalam. Itu waktu saya masih di dalam, yang proposal terakhir itu 900 juta itu untuk abdi dalam setahun. 1 tahun. Pripun mesake to. Terus yang 900 juta itu ada berapa orang? 514 waktu itu. 514. Nggih. Terus yang 400 itu untuk 8 upacara. Setahun kan hampir setiap bulan ada. Itu. Lalu untuk bangunan sendiri kan sempat ada berita kalau sekarang kondisinya rusak begitu. Waktu saya masuk, Mas. 6 tahun nggak boleh masuk. Wah, nggak dirawat. Padahal dananya ada harusnya. Atau memang itu mengandalkan keluarga saja. Harusnya ya paling tidak dibubuti lah sukete gitulah. Masa nenggon atap ngantek wis 2 meter ketepeng itu. Nggih. Pun dadi alas. Ngoten. Gitu ya. Padahal sebelum Gusti masuk bersih. Ya? Enggak, sebelum saya dikeluarkan. Iya, sebelum dikeluarkan. Nah, waktu itu saya hanya tinggal punya abdi dalam yang tukang bersih-bersih itu 6, sekarang 22. Jadi pertama saya pagi itu konsentrasi di pelataran, karena itu kan untuk kunjungan wisata. Setelah jam 11 mereka 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini gitu. Saya bagi gitu. Untuk menjadikan keraton itu bagus begitu Gusti. Itu sebagai sebuah destinasi wisata yang benar-benar bagus begitu. Sebetulnya kami kan sudah punya grand design. Iya. Gitu. Yang mana bangunan atau tempat-tempat yang dulu fungsinya untuk seperti keputren gitu ya, kita mendesainnya itu bisa dipakai untuk semacam untuk pembelajaran tentang keputrian. Mungkin mau manten, jadi manten di situ disengker 1 minggu, digawe ayu lah gitu. Dan juga itu membutuhkan dana dari pemerintah, atau menurut Gusti Mung bagaimana? Ya, karena kan semakin ke sini kan penghuni keraton ini kan semakin sedikit. Sinuwun ini aja kan anaknya hanya 6. Gitu. Nah, dulu kita 30
6, tapi ya anak okeh ya repot, anak sithik ya repot. Untuk ngurusi sebuah keraton. Ya. Tapi ya untung saya tuh konsisten. Dulu kan pernah terjadi mau dibikin hotel. Saya kan yang menentang banget. Bahkan dengan wartawan, pergi Mas, coba lihat itu. Keraton itu kira-kira patut nggak jadi hotel? Boten ya sudah, tulis enggak, gitu. Jadi ada rencana itu ya membuat hotel? Iya, tahun 92 Mas. Sampai saya dijuluki Putri Mbalelo itu. Iya. Tapi dari penolakan saya itu kan saya tahu alasan Bapak. Karena Bapak itu sebetulnya ya kok aku wis apa istilahnya melu ngedeke negara saiki disio-sio. Ora dipikir keraton ning ngendi dianggap ambruk teke wae, abdi dalemku ora diblonjo. Sementara kan ternyata ada Perpres nomor 29 tahun 64 itu setelah kita bergabung ke Republik itu semua kebutuhan keraton dipenuhi oleh negara loh. Kalau negara itu berarti kan pemerintah harus taat itu. Ngaten. Dan itu ternyata tidak terjadi. Tidak dilakukan sampai sekarang abdi dalem digaji sama pokoknya yang bekerja di keraton itu sama gajinya seperti ASN sampai di pensiun juga. Pripun? Gajinya abdi dalem di harusnya itu di Perpres itu. Oh, harusnya di Perpres itu. Perpres 29 tahun 1964. Tapi yang terjadi sekarang tidak ada itu. Nggak ada. Nggak ada ya. Lah terus dipasrahke teng pundi provinsi. Ya. Wah malah dimiskinkan. Pernah ditaruh di dinas sosial. Wah. Dimiskinkan. Iya. Aduh, aku nggih. Pokoknya saya hanya titip rembuk aja pada pemerintah yang notabene-nya itu adalah pejabat-pejabat. Sekarang pejabat-pejabat politik. Ya, harus tahu betul tugas kewajibannya. Terhadap apa? Terhadap kita ini kok jangan kita malah dianggap membebani negara. Benalu. Wah, pun itu pun menyakitkan gitu. Iya. Ya. Gusti, saya mau tanya lagi nih. Ini kan banyak isu-isu di luar gitu menyebut itu kalau Keraton Solo itu dulunya identik membantu Belanda gitu. Buktikan satu saja. Ya ini makanya saya tanya Gusti, itu seperti apa sih itu anggapan-anggapan seperti itu? Tapi kalau saya kan pernah waktu mengundangkan Jogja itu. Kita kan ke sana Komisi 2 ke Jogja. Itu yang ngerahkan siapa saya nggak tahu. Kita keluar dari Kepatihan ya, kantor gubernur itu mau naik bis itu kan ada yang demo. Teriak-teriaknya gimana? Solo Prolondo. Tak datangi saya turun lagi tak. Buktikan satu kamu ngomong Keraton Surakarta Prolondo. Oke. Saya gitu kan. Jadi itu betul-betul mungkin waktu itu gerakan anti suap raja itu yang membuat di Sinuwun. Lah Sinuwun ini bapak saya itu nggak pernah berhubungan dengan Londo Wong sudah zaman Jepang, wong sing ngangkat jadi raja aja kan Jepang. Itu padahal dulu PB12 itu malah yang mengakui kemerdekaan Indonesia begitu ya? Iya, pertama. Orang pertama ya? Iya. Maklumat dengan maklumatnya juga tanggal 1 lebih dulu daripada Jogja. Itu. Jadi bagaimana mungkin yang bisa pro dengan Belanda gitu niku saya buktikan saja satu aja. Iya. Kalau Surakarta itu Prolondo. Itu. Semua kan seperti sekarang ini negara ini kontrak kerja dengan Amerika,
dengan Cina, dengan Jepang gitu kan. Artinya Kerjasama bilateral gitu. Waktu itu terjadi seperti itu gitu ya. Ya. Jadi Keraton Surakarta bukan sebuah hanya lembaga budaya, tapi kan sebuah pusat pemerintahan di Jawa. Iya. Tapi itu tidak mempengaruhi hubungan itu, tidak mempengaruhi soal kebijakan-kebijakan begitu ya. Untuk apa? Di hubungan-hubungan bilateral begitu loh, kan tidak sampai mempengaruhi kebijakan. Nah, itu kan ada kontrak kerjanya. Kontrak kerja. Iya. Yang terakhir itu istilahnya zaman Pakubono keempat, jatuh temponya di Pakubono ke-9. Makanya di Pakubono 9 itu terus bisa bikin kereta api, PLN, PDAM. Jadi harusnya kebalik Gusti ya, kalau nggak ada kerjasama itu sekarang nggak ada itu ya. Lah iya, itu ya. orang eneng loh. Jadi tanah dan kalau tanah dan lokomotifnya itu punyanya Keraton Surakarta. Keraton belinya di Jerman. Lah yang investasi Londo itu relnya gitu. Jadi sepanjang jalan rel itu tanahnya keraton dibeli dari masyarakat. Gitu. Terus kalau pabrik gula kemarin tuh kan sekalian saya launching buku Pabrik Gula Nasional, judulnya buku itu. Ternyata Keraton Surakarta itu punya berapa, Mas? 176 pabrik gula. Saniki pun di siji men mboten enten. Eneng siji mengkis-mengkis. Sudah dinasionalisasi itu ya. Lah ning ora diopeni. Mati kabeh. Dulu kecilan saya itu Indonesia ini kan penghasil gula nomor 2 sedunia setelah India. Saniki pripun malah impor. Iya. Gus Timung, tanya lagi nih. Kalau pendapat Gus Timung, sekarang ini kan lagi rame soal isu lama ini, tapi dibawa kembali soal Provinsi Solo Raya atau daerah istimewa Surakarta itu dihidupkan kembali. Kalau menurut Gus Timung, tadi ya seperti apa? Gini, tadi saya ngomong bahwa negara itu waktu menetapkan Undang-Undang Dasar itu kan menyebut wilayah Indonesia itu mana toh? Itu terdiri 8 provinsi dan 2 daerah istimewa. Itu Surakarta dan Yogyakarta, daerah istimewanya. Ngaten. Lah Surakarta itu karena dipakai yang kuat itu adalah kiri. Ya. Akhirnya kan terjadi Indonesia ini mau pecah lagi. Ya. Daerah istimewa pemerintahnya berjalan 9 bulan. Gitu. Di bulan Juni 46 terjadi gegeran mau pecah. Lah yang datang ke Surakarta itu Syahrir, Perdana Menteri. Dengan mengambil alih 2 daerah istimewa ke pusat. Tapi keluar PP 16 garing SD itu sangat darurat tahun 1946. Di dalam peraturan itu di Demtum kedua itu berbunyi kalau keadaan sudah pulih kembali akan dikembalikan dengan undang-undang. Itu. Nah itu sampai sekarang belum. Nah waktu saya mengundangkan Jogja di Komisi 2, saya akan berjalan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya itu sebetulnya sangat berjasa untuk Jogja loh. Karena 2 tahun tuh muter-muter karena rekan-rekan juga nggak tahu dasar konstitusinya apa. Sudah ada pemerintahan, Sultan sudah gubernur, itu nggak konstitusional. Itu berarti tidak ada keistimewaannya seperti provinsi-provinsi yang lain kan gitu. Ya saya terus ngomong sama balik saya, Pak ini kalau begini terus nggak akan jadi nih undang-undang. Nah kenapa? Rekan-rekan nggak tahu dasar hukumnya aku.
Nah, gimana toh Gus? Ya sebetulnya hanya 2. Dasarnya harus diundangkan kembali itu adanya piagam kedudukan dan maklumat. Dan Surakarta juga punya itu. Makanya saya ini sekarang lagi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, harusnya pemerintah itu mengundangkan juga Surakarta. Saya juga waktu Pak Jokowi jadi wali kota saya pernah ngomong. Seperti apa itu Gusti? Di Setinggil waktu ada pentas seni itu. Apa yang dibicarakan? Ya saya sampaikan kalau kita itu kan sebetulnya punya hak untuk provinsi dan istimewa gitu, eks-karesidenan itu. Lalu? Di Jakarta 2 kali kita ngomong. Waktu beliau jadi Pak Jokowi? Gini tak. Ya karena belum belajar konstitusi mungkin. Belum membaca kenapa Surakarta harus dikembalikan keistimewaannya. Gitu. Jadi kalau menurut Gus Timung harusnya kalau dari konstitusi kita itu harusnya mengembalikan pemerintah ya, itu. Ya. Harus istimewa. Napa? Nah, karena kalau Prof Yusril kan ngomong, waktu Prof Yusril kan jadi kita ke Mahkamah Konstitusi. Selama Indonesia itu memakai Undang-Undang Dasar 45, Surakarta hak menjadi istimewa. Setingkat provinsi. Ya. Berarti itu, nanti yang jadi gubernur harus selalu Sinuhun berarti? Kalau tidak harus. Tidak harus ya? Jadi sebetulnya waktu di Komisi 2 itu saya juga ikut tarik ulur dengan Jogja. Kebetulan waktu itu kan fraksi saya yang presiden menawarkan untuk para raja. Ya, raja dikeataskan, terus yang dipilih, demokrasinya kan jadi kena. Yang dipilih itu anak keturunan dari raja ini dengan kalau sana ya Jogja dan Pakualaman, kalau sini ya Keraton Surakarta dan Mangkunegaran. Gitu. Gusti, ini pertanyaan terakhir dan tadi karena Gus Timo sempat menyinggung Mangkunegaran gitu ya. Ini Gusti Bri Sujiwo itu Mangkunegaran 10 itu mungkin akan maju dalam kontestasi politik dalam pemilihan calon wali kota Solo. Mungkin banyak yang meramal akan seperti itu begitu. Itu kalau dari dari soal kerajaan begitu, itu ada masalah nggak sih kalau misalnya dari keluarga kerajaan begitu, itu kemudian ikut konsentrasi politik? Raja begitu? Itu kan juga warga negara Republik Indonesia, karena kita sudah ada negara ini, ya punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Ya. Dan itu tidak masalah ya di dalam peraturan adat atau apa begitu. Tinggal beliau sendiri bagaimana. Artinya apakah maksudnya kalau Mangkunegaran punya aturan sendiri, Keraton Surakarta punya aturan sendiri begitu? Ya kalau daerah istimewa itu dikembalikan kan jelas sudah ada aturannya. Ya. Demokrasinya ya tetap itu tadi berpasangan dipilih gitu, dan dari pasangan ini direstui oleh raja untuk dipilih rakyat gitu. Kalau daerah istimewa. Ya kalau daerah istimewa. Kalau sekarang Bri mau maju ya itu hak seorang warga negara. Warga negara ya. Yeah. Dan tidak ada masalah di dalam isu di dalam keluarga bangsawan, keluarga ningrat begitu dalam kerajaan. Yang gitu? Bagi saya yang penting sebetulnya semua pejabat itu harus tahu konstitusi. Dah. Mau memimpin sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah kabupaten atau kota, kalau orang ngerti konstitusi ya piye to Mas? Terus gawe aturan dhewe terus pripun? Nah kan dari 600 sekian daerah, baik itu provinsi, kabupaten atau kota, kan banyak sekali yang kena
diciduk KPK. Iya. Karena rumangsane perusahaannya dhewe. Iya, iya. Repot kalau sudah begitu. Jadi meskipun andai kata Gus Dibre itu menjadi wali kota Solo begitu, ini tidak ada hubungannya ya dengan unggah-ungguh atau hierarki. Kemudian dia berhubungan dengan Keraton Solo, wali kota, sementara dia adalah seorang adipati terus berhubungan dengan Keraton Solo yang seorang raja begitu, tidak ada masalah ya Gusti ya? Ya itu hanya etika jadinya. Kalau dulu itu Mangkunegoro itu kan diberi kedudukan. Sambernyawa itu diberi kedudukan oleh Sinun Pakubono ke-3. Jadikan adipati. Sudah paman ngewangi aku wae neng kene rasa tindak ngendi-ngendi kan gitu. Diberi rumah itu kan dulu rumah Pepatih Dalem Sindurejo. Tapi kan orang ngomong sing gawe Mangkunegoro siji apa Sambernyawa lho iki piye lho. Berarti enggak tahu sejarah. Itu hanggaduh run temurun. Gitu. Yeah. Jadi Mataram itu kan muaranya di Keraton Surakarta. Yeah. Termasuk Jogja itu juga hanggaduh, Waring Siti Gaduhan dan Siti Lungguh. Itu yang tercatat di keraton loh. Yeah. Nah, kalau sekarang di Republik ini dia seorang gubernur, dia seorang kepala daerah. Nah, niku mboten ngerti saya. Dia lebih senang dengan itu. Gitu. Jadi dikembalikan ke personal ya. Iya. Dan posisi politik sekarang pastinya. Iya, iya. Baik, Gusti Mung, ini sangat banyak insight dari Gusti Mung yang luar biasa, yang sebelumnya nggak terungkap, malah saya baru tahu dari Gusti Mung di malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak Gusti Mung. Saya juga sudah terima kasih datang, sudah mampir, menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Terakhir, mungkin Gusti Mung punya pesan untuk teman-teman di luar sana. Saya hanya mengutip pernyataan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu sejarah itu apa di dalam arti dalam kehidupan kita. Harus tahu persis negara ini asalnya saka ngendi itu loh. Itu. Nah, ini saya titipkan kepada generasi muda untuk selalu belajar. Jangan terus nabrak-nabrak, nanti enggak baik untuk negara ini. Baik. Terima kasih Gusti Mung sekali lagi. Tribuners, kita bertemu lagi di podcast tribunsolo.com edisi selanjutnya. Saya Jim Bramastra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.